Nah, kalau kayu, kalau memang ada kayu, untuk lembutnya pakai kain. Nah, baru ini kita pilih ini sesuai dengan panjangnya luka, panjangnya patah. Misalkan, maaf ya Pak ya, misal yang patah adalah bagian tangan ini. Oh Bapak bisa duduk di sini. Tapi lewat ya. Yang patah itu tangan, maka dia kita harus cari panjangnya itu harus ketemu sendi dan sendi. Misalnya patah di sini, itu tidak boleh kita ambil dari sini. Iya Pak ya, jadi sendi ini nggak lewat, tapi harus lewat dua sendi dari ini. Jadi kita minimal sini, terus langsung kita. Jadi sendi yang bahu sama sendi ini tertopak. Ini ya Pak ya, ini minimal kalau ada 3 kita 3, kalau enggak 2. Misalnya kalau nggak ada 3, 2 aja dulu. Nah jadi yang pertama kita lakukan adalah kita ukur dulu sekitar ini ya. Barunya jangan Ada yang terlalu kalau ini tuh oh bisa. Ini bisa. supaya darahnya bisa ngalir ke ujung jari. Terlalu Misalkan pendek. kita pincin ini jari kok masih terasa sih. Itu kalau patah sini. Ya patah sini. Kalau patah di sini kita pasang. Iya, sama panjang nggak masalah. Jadi misalnya yang bawah ini patah, maka kita ukur dulu sekitar ini ya. Ini misalkan patah. Ini posisinya Siapin tali lah. kita jaga. Kan kalau patah itu biasanya bentuknya tidak rata, ya kan? Pasti ada minimal dia paling sedikit. Pastinya bisa. Kemudian kalau kita gerakan pasti marah nih orangnya kan pada dia 2 sendi atau berarti ya kan itu bisa apa saja. Serupan. Bisa, apapun bisa, pokoknya bisa untuk mengikat. Ya, kalau di rumah kayaknya kalau jilbab ibunya banyak ya. Jilbab ibunya banyak. Jadi itu membebat ya. Iya, minimal ini ikatnya. Minimal ada 2. Menutup semua lukanya. Ya. Kan bisa tak segera Ya melawan. Kan pakai sangat pasang gitu. Nangis. yang satu ini Pegang perawat. ya. Pegangin kayunya. Ini sampai di sini tidak ada apa langsung saja dipegang. Tapi kalau ada luka, misalnya tadi ada luka terbuka, yang daerah Tutup ya? perdarahan kita tutup dulu, gitu ya. Kalau mau diikat ikat, kalau tidak, yang penting dia menutup. Ya baru kita. Ini bisa saja misalnya kalau lagi di kayu nggak ada, apapun nggak ada, batang nggak ada, dekat ada pohon pisang, di pohon pisang nggak apa-apa. Apapun bisa. Jadi ya pelupahnya ya, pelupahnya itu bisa dipakai untuk ini. Jadi kan malah lebih enak di tengah-tengah bulan gitu ya. Bisa pas ya. Jangan diangkat. Yang pakai dengan siapa? Di mini Mengambil kita enggak kelihatan berarti seperti cucu pakai. Kepeki. Pegang gue Ki. Tempat Ki. Nah, ini kalau bisa ngikatnya di samping sini. Kalau di tengah ganjel, di sini nanti. Samping. Nah, ya. Sampingnya. Ini masuk tadi. Yang kakinya jangan diangkat. Kakinya jangan diangkat. Ini masuk jangan diangkat. Nah, Pakai alat batu. Ini bawahnya enggak kalau nggak ada, dua aja nih. Boleh ya. Sudah itu pinggangnya. Bisa patahin siko kan ya. Iya. Kalau itu tandu namanya. Iya. Kalau ini spineboard atau datar. Kenapa datar dan keras? Ini untuk memindahkan pasien yang dicurigai patah tulang belakang dari leher ini sampai ke tulang ekor. Tujuannya kenapa ini rata? Sehingga tulang belakangnya itu rata waktu dipindahkan atau dibawa. Nah, tapi saya akan ajarkan yang simpel. Bagaimana memindahkan korban dari posisi di jalan ke sini. Dari sini kita bawa ke rumah sakit atau sana sampai atau ke ambulans mendekat. Jadi
walaupun ambulannya cuma dekat situ, jangan berpikir dekat deh kok. Yang jadi masalah waktu ngangkat salah dari sini ke situ, dia udah mengalami kerusakan saraf. Dia sampai di rumah sakit, dia hidup tapi lumpuh lah. Jadi tekniknya adalah usahakan leadernya bapak ya, di tengah ya. Kita 3 orang. 3 orang. Ambil posisi ya. Nah pak, bapak leader. Iya. Ingat selalu tulang belakang harus lurus. Posisinya gini ya. Ya ini harus lurus ya, ke kepala. Dan ini harus rata untuk semuanya. Enggak Pak, sebentar interupsi Pak. Ya kan pas posisinya seperti ini Pak. Kalau posisinya telungkup atau bertekuk gitu. Nah, iya. Kalau kartu merah tetap kita. Posisi cara kita meluruskan itu kenapa? Kalau ya tetap. supaya enggak dari citra baru. Serentak nanti. Tetap sama pak. Sama. Prinsipnya mengamankan tulang belakang. Nah coba bapak tunggu. Bapak tunggu dulu. Apa merah gitu kan? Ini kan ya. Lungguran kan basing kan? Ya basing. Macam-macam lain. Kelemahannya kalau di bapak kan hanya dasar. Iya. Kalau di kami kalau kayak gini ada leader yang nanti kepalanya dipegang di sini dengan bahu pengunci di sini leader. Waktu bapak miringkan sama dia miringkan. Cara yang tetap sama nih. Ya, tetap sama nanti akan mengamankan ini. Jadi kalau kita ada betiko tadi ya tetap ini kita sama. Kita pindahkan situ nanti tapi serpa. Ya. Jangan ada yang narik ini, ada yang narik ini, tidak bisa. Itu kan ya. Jangan sampai ini duluan jadi kakinya pinggangnya terpelintir pak. Iya. Kan sama. Bareng-bareng gitu ya. Coba bapak balikan. Coba balikan situ apa ke sini? Sama. Situ kalau. Yang satu ke kepala. Iya, lehernya tak boleh terputar kepalanya. Posisinya cuma Kan kamu kayak kepala. Coba di dalam sini. Nah, oke gitu. Iya. Biar perhatikan ini tulang lehernya ini kan sama. Tak boleh nanti kan orangnya tidak sadar. Iya. Kalau kita tarik badannya lehernya ketinggalan sini. Kan terkadang kan posisi pengen cepat kan Betul, di tengah jalan gitu kan. Asal pinggir dulu lah, pinggir dulu gitu. Nggak bisa. Prinsipnya dia harus mengurangi risiko. Cara pemindahannya harus sama. Yang penting tuh jangan sampai ini. Ketahanan ya ini kan. Ini udah salah. Karena yang kayak gini ya. Nah, ini tulang leher kalau patah ya tambah. Kan selama ini kan sering terjadi kan kecelakaan, cegat mobil truk gitu apa mobil apa aja kan masuk yang kan dulu itu yang lebih salah. Itu salah. Iya, Itu salah. Karena pemindahan tanpa salah kita. Dasar Kalau nggak ada ngajak masyarakat papan. Tahu itu. Cari papan. Boleh katakan ini posisi untuk tumannya wajib itu yang rata. Datang dan Kalau terasa. dicurigai trauma tulang belakang. Nah, biasa kalau pasiennya sadar kita tanya sakit pinggangnya di sininya apa ada raso itu mungkinan patah tulang belakang. Yang penting prinsipnya satu pak. Kalau evakuasi tulang belakangnya rata. Tulang belakang mulai dari ekornya dari kepala sampai ke ekor. Ini rata. Jangan sampai terpelintir karena ini melintir di sana. Ini kan tidak salah ya kan. Terus kalau ada Pak dia tuh masih posisi sadar tapi kita tahu dia tuh kayak parah gitu ya. Terus sering duduk dulu gitu Pak. Nggak bisa. Tapi gini salah. Ini salah. Oh gitu ya. Karena kita nggak sadar kita dia ngomong. Enggak, saya pokoknya yang saya ajarin rata. Bapak ngomong gimana dulu salah. Ini lebih salah lagi. Kenapa? Coba bapak berdiri. Sakit. Bapak berdiri ya. Coba bapak gini kan sedikit badan bapak. Coba bapak gini kan sedikit. Nyaman nggak? Nah, itu aja pak. Karena kita ajak ngobrol masih nyambung kan? Iya, kalau dia tenangin kan? Kalau dia masih sadar Kalau dia ada cerita itu trauma berat bisa. Cuma kan kakinya itu ini aja. Jadi intinya gini, jangan memindahkan pasien dengan tidak memenuhi aturan syarat. Kalau dia bisa pindah sendiri, pindah sendiri. Kalau dia pindah sendiri kemungkinan sadar. Iya. Kalau sadar dia bisa berjalan. Kemudian cederanya ringan. Nah kayak gitu. Tapi kalau ketemukan dia sudah cedera, mukanya berdarah, bla bla bla, jangan disuruh duduk, jangan dikasih air minum. Nggak boleh. Pokoknya
usahakan dia tidur di tempat yang datar. Kalau enggak itu maka film barat itu banyak yang mengajarkan. Kalau kecelakaan apapun dia nggak pusing. Dia nggak cuma nelpon aja buat nenek-neneknya. Dia nggak akan membiasakan pasien itu. Kenapa? Karena dia bukan ahli. Di film barat kan kalau apapun tentunya di kereta ini diam ya. Dia hanya memanggil nenek-neneknya. Kalau dia paham gimana kan? Sekarang kita sudah Pak. Kita kasih dulu.